Nah, kita hitung berapa ini ya, 1 2 3 4 5. Nah, sampai hitam ya, kita enter coba. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih ketemu lagi saudaraku dimanapun Anda berada. Langsung saja ya, kita akan belajar fungsi rumus if. Kita akan mengenal lebih jauh lagi. Fungsi if ini jika lebih dari 2 kriteria seperti ini ya, jenis macam ya kriteria itu ya, dia bisa menggunakan fungsi if saja ya, tidak memakai VLOOKUP ya. Ini tabel bantuannya seperti video yang kemarin ya. Ini di sini 3 fungsi dasar rumus hebat untuk pengembangan. Ini sangat bermanfaat sekali ya dasar ini. Ketika lanjut pasti ini sering digunakan sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Ini video kemarin sudah ya saudaraku. Nah, ini fungsi teks ya, 3 macam fungsi dasar ini. Videonya di sini. Nah, ini ya kemarin. Nah, kita akan sekarang belajar fungsi if saja. Nah, fungsi if kan biasanya dipakai dia hanya 2 kriteria ya, 2 macam. Kayak ini kan dia fungsi if. Nah, ini saja A dan B. Jika lebih dari 2 kriteria, kita menggunakan tabel pembantu ya dan rumus VLOOKUP. Gimana mas kita kalau hanya menggunakan fungsi if sedangkan kita bermacam-macam kriteria ya, lebih dari 1? Coba ini berapa nih, 1 2 3 4 5. Nah, 5 bisa saudaraku ya. Itu langsung eksekusi ya, sama dengan if. Ini terlalu panjang ya, sama dengan ini ya, klik sini ya, dasar ya, dasar acuan. Jika B sama dengan ya, tanda petik A ya, A ini boleh huruf besar atau boleh kecil. Coba ya, sama titik koma ayam, titik koma lagi, kita enter. Nah, ayam. Jadi kalau kita kopikan rumusnya, kita mencari bersama, jadi selain ayam dia akan salah rumusnya karena kita cuma mengetikkan ayam saja di sini. Kita coba ya, kita double klik, kita kopikan. Nah, false ya. Nah, yang A tetap ayam. Kenapa? Karena kita hanya mengeksekusi, kodenya hanya 1. Nah, ini ya. Sudah, gimana caranya mas? Ya kita ya, oke. Setelah itu ya, titik koma berarti ya, titik koma, if lagi ya, if lagi, buka kurung. Yang ini kita tutup, ini hapus dulu yang tutupnya. Nah, kembali di sini lagi ya, coba acuannya. Nah, ini kan ketutup ya guys ya. Caranya gimana? Kita bisa ketik langsung, bisa dari apa nih, C berarti B6 ya, B6. Ini enggak harus sesuai dengan kapital ya, B6. Yang penting dia sistem ataupun di komputer dia telah membaca. Sama dengan, selain itu apa? S ya, titik koma, S nya besar ya, S, tanda petik lagi, titik koma, sapi, tanda petik lagi, titik koma, terus kayak gitu ya saudaraku. Berarti if lagi ya, if lagi, buka kurung. Nah, B6 sama dengan kita diskusi apa lagi, P ya, P, tanda petik, titik koma, tanda petik, puyuh. Nah, puyuh, tanda petik lagi, titik koma. Nah, if lagi sampai selesai ya, sampai berapa ini, 1 2 3 4 5, sampai 5 ya. B sudah. K, nah buka kurung lagi, B6 lagi, B6 lagi ya, nggak apa-apa nih, kita langsung, kita nggak usah mikirkan di sini ya. B6 apa sama dengan, nah berarti K ya, K titik koma, kambing. Nah, oke. Apa ya, titik koma lagi, petik lagi, titik koma, sampai selesai ya. Berarti yang sebelum apa, BB ya, bebek. Ini nggak harus urut, nggak apa-apa ya, nggak harus urut. B
B6 lagi sama dengan titik koma B, ada petik maksud saya, titik koma, ada petik lagi, bebek ya. Nah, kita hitung berapa ini ya, 1 2 3 4 5, nah sampai hitam ya, kita enter coba. Nah sekarang sudah bekerja guys. Nah, kambing ini apa nih, oh kurang G ya. Nah coba sekarang kita ini dirubah huruf B ya. Pasti di sini ntar dia akan menyebutkan, mengeksekusi sesuai dengan kodenya dia bebek. Nah kan, jadi hurufnya itu nggak masalah ya, kapital atau kecil. Kita misalnya S ya. Nah sapi. Nah di sini rumusnya ini nggak harus kapital, nggak masalah ya di sistem, karena dia telah membaca sesuai dengan huruf itu ya. Kita rubah kecil, coba biar percaya. Untuk mencari harga pun sama ya, mencari harga. Ingat ya, untuk menuliskan harga rumus tidak memakai tanda petik. Kenapa? Bisa juga pakai tanda petik, cuman dia tidak bisa diakuntingkan ya. Harga pun sama, kita kopikan saja rumusnya ya di sini ya, ini ya. Nah ini kita kopikan blok ya. Setelah itu Ctrl C, langsung kita enter ya. Jangan mindahkan di sini kursornya ya, enter dia akan, rumusnya akan berubah. Kita enter, kita kopikan di sini, kopas, Ctrl V. Nah gini ya, di sini kita rubahnya ya, kita bisa di sini, bisa juga di sini rumusnya. Ini ya. Nah di sini ayam berarti kita nggak pakai titik koma. Video yang kemarin ya, ayam 50.000, harga sekilo, sapinya 5 juta. Nah, langsung di sini tanda petiknya dihapus, 5 juta 1 2 3 4 5 6, puyuh 20.000 1 ekor, 1 2 3 4. Kambing berapa, kambing 300.000, bebek 60.000, kambing 300.000, 1 2 3 4 5 60.000. Oke, kita enter ya. Nah ketemu guys. Nah kopikan rumusnya, double klik juga bisa. Sapi paling mahal 5 juta, ini ya, sapi kecil. Kita di sini coba kita P nya ini kita rubah P ya, kodenya P puyuh, maka akan berubah nama dan harganya sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan ini pasti ya. Kita enter. Nah jadi rumus sudah bekerja ya, ayam. Nah gitu. Jadi fungsi if jika lebih dari 2 kriteria, 3 kriteria, dia bisa menggunakan rumus ya. Nah kayak gini ya, ditonton berulang-ulang ya. Sebenarnya sangat sederhana sekali ini ya, secara logika nggak perlu dihafalkan. Kalau dihafalkan itu susah, logika saja kita mainnya ya, pasti akan ketemu. Selain itu, jika kita tidak menggunakan fungsi if, kita bisa menggunakan VLOOKUP ya. Nah gitu, VLOOKUP seperti video kemarin ya. Nah sekarang tergantung pilihan Anda ya kawan saudaraku, pilih yang VLOOKUP ataupun yang fungsi if tapi terlalu panjang. Nah ini tidak menggunakan tabel bantuan, langsung saja logika. Jika A di sini berarti ayam ya, itu juga harganya ditulis di sini. Nah ya, kita coba kita kopikan kodenya dulu, Ctrl C Ctrl V. Selanjutnya kita memakai fungsi VLOOKUP. Nah sebenarnya ini sama fungsinya. Fungsi VLOOKUP dia memakai alat bantu ini ya, acuan dasarnya tabel daftar ternak. Nah sedangkan if dia tidak memakai tabel bantuan, tetapi dia rumusnya sangat panjang sekali ini ya. Terus nah ini kita coba pakai ini ya, ini berapapun di sini jumlahnya, yang penting dia kriterianya dia ada 1 2 3 4 5 5 ya. Yang penting dia menjadikan tabel ini sebagai tabel bantuan ataupun dibuat ring ya supaya mudah. Nah, coba kita pakai nomor ring ya, kita blok ya. Kita di sini kita kasih nama ring tabel ternak ya, ternak. Jadi dia sudah membentuk ini ya, membentuk nama ring.
Nah ya, ini sudah tabel bantuan kita mengetikkan di sini sudah tertampil nama tabel ini ya. Jadi kita nggak harus blok di sini juga bisa diblok. Nah, oke, langsung saja ya, kita rumusnya sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung. Nah, kita acuannya berarti ini ya, karena kode pertama titik koma tabel ternak. Nah ya, double klik titik koma lagi. Setelah itu kita akan mencari namanya bantuannya di kolom berapa, 1 2 3, kolom 2 berarti ya, 2 titik koma kosong atau false ya, buka tutup kurung. Nah, kita enter, kita klik semua, kopikan, maka akan tertampil sesuai dengan kodenya ya, gitu. Nah, sangat simple ya. Jadi kalau menurut saya mungkin mudah menggunakan fungsi VLOOKUP ya, tergantung saudaraku milih yang mana. Semua saja sama, yang penting cuma caranya beda. Nah gitu, coba kita rubah B, maka akan jadi bebek. Nah semua kayak gitu guys, jadi S sapi. Nah berapa sapi kan namanya, A ayam. Oke. Nah ini berapapun kriterianya, berapapun jenis unggas ataupun ternak, nggak masalah, berapapun puluhan unggas, yang penting pakai fungsi VLOOKUP tetap akan bekerja rumusnya. Harganya gitu sama, kita klik di sini aja ya, kita kopikan, Ctrl C, kita langsung enter ya, enter, klik di sini double. Nah klik double di sini, kita tinggal menggantikan ini ya guys. Nah kolom 3 ya, harga 1 2 3. Oke, kolom 3 enter. Nah ayam 50.000, makan akan tampil harganya sesuai dengan tabel pembantuannya ini ya. Kita klik double ataupun tarik, nah cocok ya, 5 juta sapi, bebeknya 60.000. Ini kemarin sama ya videonya ya, cuman saya akan berulang-ulang supaya saudaraku paham ya. Nah ya gitu. Jadi fungsi if ini sebenarnya saya hanya membahas fungsi if saja ya, rumus terpanjang ini ya. Nah kenapa saya membahas juga fungsi VLOOKUP, karena dia sama saja, tujuannya sama, yang penting cuma caranya berbeda. Nah ini ya bisa sangat dikembangkan, saudaraku sering digunakan untuk suatu di kantor-kantor ya. Oke saudaraku, semoga kita dapat berjumpa di video selanjutnya. Semoga kita selalu berkesehatan. Jangan lupa subscribe-nya sama tombol loncengnya ya, diklik, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.